Halo everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam kapanpun ibu dosen dan teman-teman melihat video ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lisda dengan NIM 2309035011027, Program Studi Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pembahasan lengkap apa itu metode variable costing, khususnya dalam penentuan harga pokok produksi. Secara definisi, variable costing adalah metode penentuan harga pokok produksi yang hanya memasukkan biaya produksi yang bersifat variabel saja, seperti bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik secara variabel. Prinsip dasar variable costing adalah bahwa biaya tetap seperti biaya sewa dan asuransi diperlakukan sebagai biaya periode, bukan sebagai bagian dari harga pokok produksi. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menyediakan data yang relevan bagi manajemen dalam pengambilan keputusan jangka pendek, seperti perencanaan laba dan pengendalian biaya. Adapun komponen biaya produksi dalam variable costing menurut Sinta tahun 2025 dalam artikelnya yang berjudul Analisis Penerapan Metode Full Costing dan Variable Costing sebagai Perhitungan HPP dalam Penetapan Harga Jual Mebel Lintang Sofa. Dalam penelitiannya itu disebutkan ada 3 biaya. Yang pertama, biaya bahan baku. Biaya bahan yang digunakan secara langsung dalam proses produksi yang jumlahnya berubah seiring dengan peningkatan atau penurunan jumlah produk yang dihasilkan. Biaya yang kedua yaitu biaya tenaga kerja langsung, yaitu upah yang dibayarkan kepada pekerja yang terlibat langsung dalam proses produksi produk. Dan yang ketiga yaitu biaya overhead pabrik yang bersifat variabel, yaitu biaya tidak langsung yang jumlahnya berfluktuasi mengikuti tingkat produksi, seperti biaya bahan pembantu atau biaya tenaga kerja tidak langsung yang upahnya dibayar berdasarkan unit produksi. Adapun perbedaan mendasar variable costing dengan full costing, yaitu full costing itu memasukkan seluruh biaya produksi, baik itu biaya langsung dan biaya tidak langsung, baik itu biaya tetap maupun biaya variabel, semuanya dimasukkan dalam perhitungan. Berbeda dengan variable costing yang hanya memasukkan biaya produksi yang bersifat variabel. Tentunya perbedaan ini mempengaruhi perlakuan biaya tetap dan penyajian laporan laba rugi, di mana variable costing melaporkan biaya tetap sebagai period cost atau biaya periode dan tidak membebankannya ke persediaan, sehingga variable costing lebih cocok untuk pengambilan keputusan internal, perencanaan laba, dan pengendalian biaya. Selanjutnya kita bahas mengenai kelebihan dari variable costing. Menurut Setiadi dan kawan-kawan tahun 2025, dalam bukunya yang berjudul Panduan Praktis Akuntansi Biaya Terbaru, kelebihan yang pertama, variable costing dapat digunakan untuk pengendalian biaya dengan menyajikan semua biaya tetap dalam satu kelompok sehingga memudahkan manajemen dalam mengontrolnya. Artinya apa? Artinya metode ini mengumpulkan semua biaya yang tidak berubah seperti sewa gedung atau gaji manajer di suatu tempat. Tentunya ini memudahkan manajemen untuk melihat dan mengontrol total biaya pasti yang harus dikeluarkan setiap bulannya tanpa terganggu oleh biaya produksi yang berfluktuasi atau berubah. Yang kedua yaitu memungkinkan perencanaan biaya untuk mencapai laba dalam jangka waktu singkat. Artinya dengan metode ini perusahaan bisa membuat rencana cepat tentang berapa banyak produk yang harus dijual untuk mulai mendapatkan keuntungan, karena fokusnya itu langsung pada biaya per unit produk. Yang ketiga yaitu dapat mengendalikan biaya dengan membagi biaya tetap menjadi 2 bagian, yaitu discretionary dan commit fixed cost. Discretionary yaitu biaya yang bisa dihemat atau ditunda, misalnya biaya iklan tambahan. Kalau commit fixed cost yaitu biaya yang wajib dibayar, misalnya sewa jangka panjang. Jadi dengan adanya pembagian 2 biaya tetap ini memberi manajer fleksibilitas untuk memotong biaya tertentu saat diperlukan tanpa merusak operasional utama. Yang keempat yaitu sebagai bahan referensi untuk pengambilan keputusan, terutama dalam mempertimbangkan pesanan produk yang bersifat khusus. Dan yang terakhir yaitu dengan variable costing, perusahaan mendapatkan laba dalam jangka waktu yang singkat. Dalam laporan internal, metode ini cenderung menunjukkan laba lebih cepat ketika produksi meningkat, karena biaya produksi yang besar, seperti biaya overhead pabrik, langsung dicatat sebagai beban di periode tersebut, tidak disembunyikan dalam persediaan barang.
sekarang. Tentunya setiap kelebihan pasti ada kekurangan, sama halnya pada variable costing ini. Meskipun variable costing dapat memberikan sejumlah manfaat, namun masih terdapat beberapa kekurangan dalam metode perhitungan ini. Yang pertama, kesulitan dalam pemisahan biaya menjadi biaya variabel dan biaya tetap, karena sebagian besar biaya tidak benar-benar bersifat variabel ataupun biaya tetap, alias biaya yang bersifat campuran. Misalnya biaya listrik pabrik yang ada unsur tetapnya yaitu biaya berlangganan dan unsur variabelnya yaitu biaya pemakaian. Yang kedua, dianggap tidak sesuai dengan prinsip akuntansi umum, terutama dalam menyusun laporan keuangan untuk kepentingan pajak dan publik. Artinya, metode ini tidak diakui sebagai standar pelaporan keuangan resmi. Laporan untuk pajak dan investor itu harus menggunakan metode full costing yang memperhitungkan semua biaya produksi. Jadi, perusahaan tidak bisa menggunakan laporan dari variable costing untuk membayar pajak atau publikasi ke investor. Kekurangan yang selanjutnya yaitu tidak cocok untuk aktivitas usaha yang bersifat musiman, karena naik turunnya laba yang sesuai fluktuasi penjualan dapat menghasilkan kerugian berlebihan pada periode tertentu atau saat sepi permintaan. Dan yang terakhir yaitu tidak memperhitungkan BOP tetap dalam persediaan dan harga pokok persediaan, sehingga mengakibatkan nilai persediaan lebih rendah. Selanjutnya kita bahas mengenai cara menghitung variable costing menurut Setiadi dan kawan-kawan 2025 dalam bukunya yang berjudul Praktik Akuntansi Biaya Terbaru. Jadi ada dua jenis rumus yang berkaitan dengan variable costing. Kedua rumus ini tentu dapat membantu dalam menentukan harga pokok produksi dari perusahaan. Rumus menghitung biaya variabel total adalah total biaya variabel sama dengan biaya per unit yang diproduksi dikalikan dengan jumlah unit produksi. Rumus menghitung rata-rata dari variable costing adalah average variable cost sama dengan total biaya variabel dibagi dengan jumlah unit yang diproduksi. Langsung saja kita aplikasikan dalam contoh soal berikut. Diketahui PT Sentosa yang memproduksi sebanyak 150 unit produk elektronik per tahunnya. Untuk menghitung total biaya variabel, PT Sentosa melampirkan data biaya variabel per unit sebagai berikut. Jadi diketahui biaya bahan baku yaitu sebesar 170.000 per unit, biaya tenaga kerja langsung sebesar 200.000 per unit, dan BOP per unit yaitu 140.000 per unit. Dari data di atas dapat diketahui bahwa untuk membuat satu produk, perusahaan harus mengeluarkan biaya sebesar 510.000 didapatkan dari jumlah total biaya bahan baku, BTKL, dan BOP per unit. Maka dari itu, besaran total biaya variabel dari PT Sentosa adalah sebagai berikut. Total biaya variabel sama dengan, seperti yang saya tadi jelaskan bahwa rumusnya biaya per unit yang diproduksi dikalikan dengan jumlah unit produksi. Didapatkan berdasarkan contoh soal tadi bahwasannya totalnya itu 510.000 dikalikan dengan 150 unit, didapatkan hasilnya 76.500.000 rupiah. Berdasarkan perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa total biaya variabel yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk memproduksi sebanyak 150 unit barang elektronik yaitu sebesar 76.500.000 rupiah. Baik, itulah tadi penjelasan yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.